Hai semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kehidupan manusia? Bukan rahasia besar yang tersimpan di balik tembok kekuasaan, bukan pula konspirasi yang hanya diketahui oleh segelintir orang, melainkan sebuah kebenaran yang sebenarnya ada tepat di depan mata, terlihat setiap hari, tetapi hampir tidak pernah benar-benar diperhatikan. Kebenaran itu begitu sederhana sehingga banyak orang mengabaikannya. Namun, justru karena kesederhanaannya, dampaknya sangat besar. Banyak kegelisahan, kecemasan, rasa kecewa, kemarahan, bahkan penderitaan yang sebenarnya lahir karena manusia menolak melihat kenyataan ini apa adanya. Maka sebelum melangkah lebih jauh, dengarkan kebenaran ini. Mungkin tidak nyaman, mungkin tidak menyenangkan, tetapi bisa jadi inilah salah satu hal paling penting yang perlu dipahami jika ingin menjalani hidup dengan pikiran yang lebih tenang. Kebenaran yang sering dihindari manusia adalah bahwa kehidupan tidak pernah memiliki kewajiban untuk berjalan sesuai keinginan siapapun. Dunia tidak berhenti karena kita sedang terluka. Waktu tidak berhenti karena kita sedang terluka. Kesempatan tidak selalu datang tepat saat kita siap. Orang lain tidak selalu mengerti apa yang kita rasakan. Dan usaha yang besar tidak selalu langsung menghasilkan balasan yang setara. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan keyakinan tersembunyi bahwa segala sesuatu seharusnya berjalan sesuai harapan mereka. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran yang sudah dibuat di dalam kepala, muncullah rasa marah, kecewa, dan frustasi. Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa jika mereka berbuat baik, maka hidup akan membalas dengan kebaikan yang sama. Jika mereka bekerja keras, maka kesuksesan pasti datang. Jika mereka tulus, maka orang lain akan menghargai ketulusan itu. Masalahnya, kehidupan tidak bekerja sesederhana itu. Bukan berarti kebaikan tidak penting, bukan berarti kerja keras tidak berguna, bukan berarti ketulusan tidak memiliki nilai. Namun dunia tidak beroperasi seperti mesin yang selalu memberikan hasil sesuai input yang diberikan. Ada begitu banyak faktor yang berada di luar kendali manusia. Ada keadaan, waktu, peluang, keputusan orang lain, dan berbagai hal yang tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan kita. Karena itulah banyak orang merasa hidup tidak adil. Mereka melihat usaha yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, lalu membandingkannya dengan hasil yang diperoleh. Mereka melihat orang lain yang tampak mendapatkan segalanya dengan lebih mudah. Mereka melihat ketidaksetaraan, kegagalan, dan berbagai kejadian yang terasa tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti itu, manusia seringkali tidak sedang menderita karena kenyataan itu sendiri. Mereka menderita karena terus bertarung melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Ada perbedaan besar antara menghadapi kenyataan dan menolak kenyataan. Ketika hujan turun, kita bisa mencari tempat berteduh atau menggunakan payung. Namun jika kita memilih berdiri di tengah hujan sambil terus mengeluh bahwa hujan seharusnya tidak turun, maka penderitaan akan menjadi lebih besar. Hujannya tetap turun, yang bertambah hanyalah rasa kesal di dalam diri. Hal yang sama terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Banyak masalah menjadi jauh lebih berat bukan karena masalah itu sendiri, melainkan perlawanan batin terhadap kenyataan yang sudah terjadi. Dengarkan kebenaran ini, tidak semua hal membutuhkan reaksi yang besar. Tidak semua kejadian membutuhkan kemarahan. Tidak semua kegagalan membutuhkan penyesalan yang panjang. Sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pikiran yang terus mengulang kejadian yang sama berulang kali. Tubuh mungkin hanya mengalami satu kejadian buruk, tetapi pikiran memutarnya 100 kali. Akibatnya, rasa sakit yang sebenarnya singkat berubah menjadi beban yang terasa berlangsung selama bertahun-tahun. Bayangkan seseorang kehilangan kesempatan yang sangat diinginkan. Kejadian itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun setelahnya, pikiran mulai bekerja tanpa henti. Seandainya tadi melakukan ini, seandainya mengambil keputusan itu, seandainya tidak mengatakan hal tersebut, seandainya datang lebih cepat, seandainya memilih jalan yang berbeda. Pikiran terus memproduksi kemungkinan-kemungkinan yang tidak akan pernah bisa diwujudkan karena masa lalu tidak dapat diulang. Akhirnya energi habis untuk memikirkan sesuatu yang sudah tidak bisa disentuh lagi. Manusia sering terjebak dalam ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan lebih banyak hal daripada yang sebenarnya bisa dikendalikan. Mereka ingin mengendalikan pendapat orang lain, perasaan orang lain, keputusan orang lain, bahkan masa depan yang belum terjadi. Ketika semua itu tidak berjalan sesuai harapan, mereka merasa kehilangan kendali. Padahal sejak awal hal-hal tersebut memang tidak pernah berada di dalam genggaman. Kita semua punya batas. Itulah kenyataan yang sering sulit diterima. Tidak peduli seberapa pintar seseorang,
tetap ada hal yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tetap ada hal yang tidak mampu dilakukan. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tidak peduli seberapa berpengaruh seseorang, tetap ada keadaan yang tidak bisa dipaksa berubah. Kesadaran terhadap batas inilah yang justru bisa menghadirkan ketenangan. Anehnya, banyak orang menganggap menerima kenyataan sebagai bentuk kelemahan. Mereka mengira menerima berarti menyerah, padahal keduanya berbeda. Menyerah berarti berhenti bertindak, menerima berarti melihat keadaan sebagaimana adanya sebelum menentukan langkah berikutnya. Seorang pelaut yang menerima bahwa ombak sedang besar bukan berarti menyerah. Justru karena menerima kenyataan itulah, ia bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Orang yang menolak kenyataan biasanya membuat keputusan berdasarkan harapan. Orang yang menerima kenyataan membuat keputusan berdasarkan fakta. Dengarkan kebenaran ini. Sebagian besar ketakutan yang menguasai pikiran manusia tidak pernah benar-benar terjadi. Banyak orang menghabiskan hari-hari mereka untuk mengkhawatirkan masa depan yang bahkan belum tentu datang. Mereka membayangkan kegagalan, penolakan, kehilangan, dan berbagai kemungkinan buruk lainnya. Padahal sebagian besar hanya hidup di dalam kepala mereka sendiri. Energi terkuras untuk menghadapi bayangan yang belum tentu nyata. Ketika seseorang terus hidup di dalam ketakutan terhadap masa depan, mereka kehilangan kesempatan untuk hidup di masa sekarang. Mereka tidak menikmati apa yang sedang dimiliki karena terlalu sibuk memikirkan apa yang mungkin hilang. Mereka tidak mensyukuri apa yang ada karena terlalu fokus pada apa yang belum ada. Akibatnya, hidup terasa selalu kurang. Selalu ada sesuatu yang dianggap belum cukup. Perasaan tidak pernah cukup menjadi salah satu sumber penderitaan terbesar dalam kehidupan modern. Banyak orang terus mengejar sesuatu dengan keyakinan bahwa kebahagiaan berada satu langkah di depan mereka. Mereka berpikir bahwa ketika mendapatkan pekerjaan tertentu, mereka akan bahagia. Ketika mencapai angka tertentu di rekening, mereka akan tenang. Ketika memiliki rumah yang lebih besar, mereka akan puas. Ketika mendapatkan pengakuan dari lebih banyak orang, mereka akan merasa lengkap. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Setelah mencapai satu tujuan, muncul tujuan berikutnya. Setelah mendapatkan satu keinginan, lahir keinginan baru. Garis akhir terus bergeser. Kebahagiaan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar tiba, karena pikiran selalu memindahkan target ke tempat yang lebih jauh. Akhirnya, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis finish. Bukan berarti manusia tidak boleh memiliki ambisi. Ambisi dapat menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan. Masalah muncul ketika kebahagiaan sepenuhnya digantungkan pada hasil yang belum tentu tercapai. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak pernah benar-benar hidup. Mereka hanya menunggu. Menunggu saat yang dianggap tepat untuk bahagia, menunggu keadaan yang dianggap sempurna untuk merasa cukup, menunggu masa depan sambil mengorbankan masa kini. Kebenaran lain yang sering diabaikan adalah bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berusaha mendapatkan persetujuan dari semua orang. Mereka takut dikritik, takut tidak disukai, takut dianggap gagal, takut dianggap berbeda. Akibatnya, mereka mulai menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya demi memenuhi harapan orang lain. Padahal tidak ada manusia yang bisa memuaskan semua orang. Bahkan orang-orang yang paling diakumi sekalipun memiliki pengkritik. Bahkan orang-orang yang paling berjasa tetap memiliki orang yang tidak menyukai mereka. Maka menjadikan penerimaan semua orang sebagai tujuan hidup adalah resep pasti menuju kelelahan. Ketika terlalu bergantung pada penilaian orang lain, kehidupan menjadi rapuh. Suasana hati naik turun mengikuti komentar yang diterima. Harga diri bergantung pada pujian, kepercayaan diri bergantung pada pengakuan. Akibatnya, seseorang kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka hidup bukan berdasarkan apa yang mereka yakini benar, melainkan berdasarkan apa yang dianggap dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Dengarkan kebenaran ini. Waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia, tetapi juga hal yang paling sering disia-siakan. Banyak orang menjaga uang mereka dengan sangat hati-hati, tetapi membiarkan waktu mereka habis tanpa arah. Mereka menunda hal-hal penting, mereka menunggu momen yang sempurna. Mereka berpikir masih ada banyak kesempatan di masa depan, padahal tidak ada satupun manusia yang tahu berapa banyak waktu yang masih tersisa. Setiap hari yang berlalu
sebenarnya adalah bagian kehidupan yang tidak akan pernah kembali. Tidak ada cara untuk membeli kembali 1 jam yang sudah lewat. Tidak ada teknologi yang mampu mengembalikan 1 hari yang sudah hilang. Namun karena waktu bergerak perlahan, manusia sering lupa betapa berharganya hal tersebut. Mereka baru menyadarinya ketika banyak kesempatan sudah terlewat. Orang yang memahami nilai waktu biasanya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Mereka tidak terlalu larut dalam konflik yang tidak penting. Mereka lebih berhati-hati dalam memilih apa yang layak mendapatkan perhatian. Mereka sadar bahwa setiap perhatian yang diberikan kepada sesuatu berarti mengurangi perhatian yang bisa diberikan kepada hal lain. Pada akhirnya, sebagian besar kehidupan sebenarnya ditentukan oleh apa yang kita pilih untuk perhatikan setiap hari. Apa yang memenuhi pikiran akan membentuk cara kita melihat dunia. Jika pikiran terus dipenuhi kemarahan, maka dunia akan tampak penuh alasan untuk marah. Jika pikiran dipenuhi rasa iri, maka perlahan kita akan melihat hal-hal baik yang sebelumnya luput dari perhatian. Dan mungkin disinilah letak salah satu kebenaran paling penting yang perlu didengar. Kehidupan tidak selalu bisa dipilih, tetapi cara memandang kehidupan masih berada dalam kendali kita. Dunia mungkin tidak berubah secepat yang diinginkan. Orang lain mungkin tidak berubah sesuai harapan. Masa lalu tidak bisa diperbaiki, masa depan tidak bisa dipastikan. Namun selalu ada ruang untuk memilih bagaimana merespons semua itu. Ruang kecil inilah yang sering dilupakan banyak orang, padahal di sanalah kebebasan sejati sebenarnya berada. Banyak orang mengira bahwa kebebasan berarti mampu melakukan apapun yang mereka inginkan. Padahal dalam kenyataannya, kebebasan yang paling penting justru bukan kebebasan untuk melakukan sesuatu, melainkan kebebasan untuk tidak diperbudak oleh reaksi yang muncul di dalam diri sendiri. Seseorang mungkin memiliki banyak uang, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, dan memiliki berbagai kemudahan yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi jika suasana hatinya selalu dikendalikan oleh keadaan di luar dirinya, maka sebenarnya ia belum benar-benar bebas. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan menurut ukuran dunia, tetapi mampu menjaga ketenangan pikirannya dalam berbagai situasi. Orang seperti itu seringkali lebih merdeka daripada mereka yang tampak sukses di mata banyak orang. Masalah terbesar yang dihadapi manusia seringkali bukan dunia luar, melainkan dunia di dalam pikirannya sendiri. Pikiran memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan penderitaan yang sebenarnya belum terjadi. Satu komentar kecil bisa berubah menjadi luka berkepanjangan karena terus dipikirkan. Satu kegagalan bisa terasa seperti akhir dari segalanya karena diberi makna yang berlebihan. Satu kesalahan kecil bisa menghantui bertahun-tahun karena tidak pernah benar-benar dilepaskan. Padahal kejadian yang terjadi mungkin tidak sebesar itu. Yang membuatnya membesar adalah perhatian yang terus diberikan tanpa henti. Perhatikan bagaimana banyak orang membawa masa lalu kemanapun mereka pergi. Mereka bangun pagi dengan mengingat kejadian yang membuat mereka kecewa beberapa tahun lalu. Mereka menjalani aktivitas sambil memikul kemarahan terhadap seseorang yang bahkan mungkin sudah melupakan semuanya. Mereka duduk sendirian sambil mengulang percakapan lama yang tidak lagi bisa diubah. Seakan-akan mereka sedang menyeret rantai yang tidak terlihat. Semakin lama rantai itu di bawah, semakin berat rasanya. Namun karena sudah terbiasa, mereka menganggap beban itu sebagai bagian normal dari kehidupan. Dengarkan kebenaran ini, tidak semua hal yang pernah terjadi pantas dibawa terus sampai hari ini. Ada pengalaman yang perlu dijadikan pelajaran, tetapi tidak perlu dijadikan tempat tinggal. Banyak orang memahami bagian pertama, tetapi melupakan bagian kedua. Mereka belajar dari luka tetapi kemudian memilih menetap di dalam luka tersebut. Mereka menjadikan masa lalu sebagai identitas. Mereka terus memperkenalkan diri melalui kegagalan, pengkhianatan, atau kesalahan yang pernah mereka alami. Akibatnya, kehidupan mereka berhenti bergerak meskipun waktu terus berjalan. Ada perbedaan besar antara mengingat dan terjebak. Mengingat berarti memahami apa yang pernah terjadi.
Terjebak berarti terus hidup di dalam kejadian itu meskipun semuanya sudah berlalu. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari kapan mereka melewati batas tersebut. Mereka mengira sedang berhati-hati, padahal sebenarnya sedang membangun penjara bagi diri sendiri. Mereka mengira sedang belajar dari pengalaman, padahal sebenarnya sedang memberi makan rasa takut yang terus tumbuh setiap hari. Ketakutan memang memiliki cara yang sangat halus untuk mengambil alih kehidupan seseorang. Awalnya hanya berupa kekhawatiran kecil, kemudian berkembang menjadi keraguan. Setelah itu berubah menjadi kebiasaan menghindari berbagai hal. Lama-kelamaan seseorang mulai membatasi dirinya sendiri bahkan sebelum mencoba. Mereka tidak melangkah karena takut gagal. Mereka tidak berbicara karena takut ditolak. Mereka tidak memulai karena takut salah. Mereka tidak berubah karena takut kehilangan kenyamanan yang sudah dikenal. Ironisnya, banyak ketakutan yang tidak pernah benar-benar diuji. Seseorang bisa hidup bertahun-tahun menghindari sesuatu hanya karena asumsi bahwa hasilnya akan buruk. Mereka tidak pernah memastikan apakah ketakutan itu benar atau tidak. Mereka hanya mempercayainya begitu saja. Akibatnya, peluang yang mungkin membawa perubahan besar tidak pernah disentuh. Bukan karena tidak ada kesempatan, melainkan karena rasa takut sudah lebih dulu menutup pintu. Kebenaran yang jarang disadari adalah bahwa rasa aman yang berlebihan seringkali menjadi musuh pertumbuhan. Manusia memang membutuhkan keamanan, tetapi ketika seluruh hidup hanya diarahkan untuk menghindari resiko, perkembangan menjadi sangat terbatas. Tidak ada pembelajaran tanpa kemungkinan salah, tidak ada keberanian tanpa kemungkinan gagal. Tidak ada kemajuan tanpa ketidakpastian. Semua hal yang bernilai dalam hidup selalu mengandung resiko tertentu. Itulah harga yang harus dibayar untuk berkembang. Banyak orang menunggu sampai merasa siap sebelum mengambil langkah penting. Mereka menunggu sampai percaya diri, menunggu sampai semua keadaan mendukung, menunggu sampai tidak ada lagi rasa takut. Masalahnya, momen seperti itu hampir tidak pernah datang. Kehidupan tidak menyediakan kondisi sempurna untuk bertindak. Sebagian besar keputusan besar justru harus dibuat ketika masih ada keraguan. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti bergerak meskipun rasa takut masih ada. Dengarkan kebenaran ini. Kesalahan bukanlah bukti bahwa kalian tidak mampu. Kesalahan adalah bukti bahwa kalian sedang mencoba. Tidak ada manusia yang belajar berjalan tanpa jatuh. Tidak ada manusia yang menguasai suatu keterampilan tanpa membuat banyak kesalahan. Namun ketika dewasa, banyak orang mulai takut terlihat tidak sempurna. Mereka ingin langsung berhasil. Mereka ingin langsung ahli. Mereka ingin langsung dihargai. Akibatnya mereka menghindari proses yang sebenarnya diperlukan untuk berkembang. Keinginan untuk terlihat sempurna seringkali menciptakan tekanan yang tidak perlu. Orang menjadi terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Mereka memperlakukan kesalahan kecil seolah-olah itu adalah bencana besar. Mereka menghakimi diri dengan standar yang bahkan tidak mereka gunakan terhadap orang lain. Jika teman mereka melakukan kesalahan, mereka mungkin bisa memakluminya. Namun ketika mereka sendiri melakukan kesalahan yang sama, mereka menghukum diri tanpa ampun. Padahal kehidupan tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Kehidupan hanya meminta manusia untuk terus belajar. Kesempurnaan adalah target yang terus menjauh. Semakin dikejar, semakin sulit dicapai. Sebaliknya, pertumbuhan selalu mungkin dilakukan. Hari ini menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin, minggu ini lebih bijaksana daripada minggu lalu, tahun ini lebih matang daripada tahun sebelumnya. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada usaha besar yang hanya berlangsung sesaat. Ada satu jebakan lain yang sering membuat manusia kehilangan ketenangan, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di zaman ketika kehidupan orang lain dapat dilihat setiap saat, kebiasaan ini menjadi semakin kuat. Banyak orang melihat pencapaian orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya. Mereka melihat hasil tanpa melihat proses yang dilalui.
Mereka melihat kemenangan tanpa melihat kegagalan yang mendahuluinya. Akibatnya, mereka merasa tertinggal. Perbandingan memang dapat menjadi sumber motivasi jika digunakan dengan bijak. Namun lebih sering, perbandingan berubah menjadi sumber penderitaan. Seseorang mulai merasa hidupnya kurang berharga hanya karena orang lain tampak lebih sukses. Mereka mulai meremehkan apa yang sudah dimiliki karena fokus pada apa yang belum dimiliki. Mereka lupa bahwa setiap orang berjalan di jalur yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula. Bayangkan dua orang yang sedang melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda. Akan terasa aneh jika salah satu dari mereka terus mengukur keberhasilannya berdasarkan kecepatan orang lain. Namun itulah yang sering terjadi dalam kehidupan. Banyak orang membandingkan awal perjalanan mereka dengan puncak perjalanan orang lain. Mereka membandingkan proses yang masih berjalan dengan hasil yang sudah matang. Tentu saja perbandingan seperti itu akan selalu terasa menyakitkan. Dengarkan kebenaran ini. Hidup bukan perlombaan yang memiliki satu garis finish untuk semua orang. Tidak ada jadwal universal yang menentukan kapan seseorang harus berhasil, menikah, memiliki rumah, mencapai kekayaan, atau menemukan tujuan hidupnya. Setiap manusia memiliki waktu dan jalan yang masing-masing. Ketika terlalu sibuk mengikuti standar yang dibuat orang lain, seseorang kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi dirinya sendiri. Sebagian orang menghabiskan hidup mengejar tujuan yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka mengejar pengakuan karena melihat orang lain menginginkannya. Mereka mengejar kekayaan karena lingkungan menganggapnya penting. Mereka mengejar status karena takut dianggap gagal. Setelah bertahun-tahun berjuang, mereka akhirnya mencapai apa yang diinginkan. Namun anehnya, mereka tetap merasa kosong. Bukan karena pencapaian itu tidak bernilai, tetapi karena sejak awal tujuan tersebut tidak pernah benar-benar berasal dari hati mereka sendiri. Kekosongan seperti ini semakin sering ditemukan dalam kehidupan modern. Dunia terus mendorong manusia mengejar lebih banyak hal, lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengikut, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pengalaman. Namun jarang ada yang mengajarkan cara merasa cukup. Akibatnya banyak orang terus menambah isi hidup mereka tanpa pernah memeriksa apakah semua itu benar-benar dibutuhkan. Padahal salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar adalah mengetahui kapan harus berhenti menambah dan mulai menghargai. Tidak semua hal harus diperbesar, tidak semua target harus dinaikkan, tidak semua kesempatan harus diambil. Ada saat di mana pertumbuhan yang paling sehat justru datang dari kesederhanaan. Dari kemampuan menikmati apa yang sudah ada, dari kemampuan hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang sedang dijalani. Banyak orang berpikir bahwa rasa syukur hanya muncul setelah mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal rasa syukur sebenarnya adalah cara melihat apa yang sudah ada sebelum semuanya hilang. Seringkali manusia baru menyadari nilai suatu hal setelah kehilangannya. Mereka baru menghargai kesehatan ketika sakit, baru menghargai waktu ketika kesempatan sudah lewat, baru menghargai seseorang ketika orang tersebut tidak lagi ada di dekat mereka. Jika dipikirkan dengan jujur, sebagian besar hal yang membuat kehidupan layak dijalani sebenarnya bukan hal-hal luar biasa. Udara yang bisa dihirup setiap hari, tubuh yang masih bisa bergerak, orang-orang yang peduli, kesempatan untuk memulai kembali, kemampuan untuk belajar, kesempatan melihat matahari terbit dan terbenam. Semua itu tampak biasa karena hadir setiap hari. Namun justru karena terlalu biasa, manusia sering melupakannya. Mungkin itulah sebabnya mengapa kebahagiaan terasa jauh bagi banyak orang. Mereka mencarinya di tempat yang terlalu jauh, sementara sebagian besar sumber kebahagiaan berada sangat dekat. Mereka mengejar sesuatu yang belum tentu datang, sambil mengabaikan sesuatu yang sudah ada. Mereka memandang kehidupan seperti teka-teki besar yang harus dipecahkan, padahal seringkali kehidupan hanya meminta mereka untuk benar-benar hadir dan menjalaninya. Dan semakin lama seseorang hidup, semakin jelas terlihat bahwa banyak hal yang dulu dianggap sangat penting ternyata tidak sepenting itu. Banyak pertengkaran tidak layak dipertahankan, banyak kekhawatiran tidak pernah menjadi kenyataan. Banyak ambisi yang dulu terasa mendesak,
ternyata tidak menentukan kebahagiaan sebagaimana yang dibayangkan. Seiring waktu, yang tersisa hanyalah hal-hal yang benar-benar memiliki makna. Hubungan yang tulus, pikiran yang tenang, hati yang damai, dan kemampuan menikmati hari yang sedang dijalani tanpa terus-menerus berperang dengan kenyataan. Dengarkan kebenaran ini. Pada akhirnya, hampir semua hal yang hari ini terlihat begitu besar akan mengecil seiring berjalannya waktu. Masalah yang sekarang memenuhi pikiran, suatu hari akan menjadi cerita. Kekhawatiran yang membuat sulit tidur, suatu hari akan terasa tidak terlalu penting. Bahkan, luka yang pernah terasa mustahil untuk disembuhkan, perlahan akan kehilangan kekuatannya. Waktu memang tidak selalu menghapus semuanya, tetapi waktu sering mengubah cara manusia melihat banyak hal. Ketika masih berada di tengah badai, manusia cenderung percaya bahwa badai itu akan berlangsung selamanya. Ketika sedang gagal, mereka merasa kegagalan itu akan menentukan seluruh masa depan. Ketika sedang sedih, mereka mengira kesedihan itu tidak akan pernah berakhir. Namun jika melihat ke belakang, hampir semua orang akan menemukan banyak pengalaman yang dulu terasa menghancurkan, tetapi ternyata bisa dilewati. Banyak ketakutan yang ternyata tidak terjadi. Banyak kesulitan yang akhirnya menemukan jalan keluarnya. Kehidupan memiliki cara yang aneh untuk terus bergerak maju, meskipun pada saat tertentu semuanya terasa buntu. Karena itulah, penting untuk memahami bahwa perasaan bukanlah fakta. Hanya karena sesuatu terasa mustahil, bukan berarti memang mustahil. Hanya karena sesuatu terasa menakutkan, bukan berarti benar-benar berbahaya. Hanya karena seseorang merasa gagal, bukan berarti hidupnya gagal. Perasaan adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi perasaan tidak selalu menggambarkan kenyataan secara utuh. Ketika emosi sedang kuat, pandangan terhadap dunia sering menjadi sempit. Masalah kecil tampak besar, kesalahan kecil tampak fatal, ketidakpastian kecil tampak seperti ancaman besar. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak memiliki emosi. Mereka tetap merasakan takut, sedih, marah, kecewa, dan cemas seperti manusia lainnya. Perbedaannya adalah mereka tidak langsung mempercayai semua yang dikatakan oleh emosi tersebut. Mereka memberi jarak, mereka mengamati, mereka memahami bahwa apa yang dirasakan saat ini belum tentu menjadi kebenaran yang harus diikuti. Kemampuan memberi jarak antara perasaan dan tindakan seringkali menjadi salah satu keterampilan paling berharga dalam kehidupan. Banyak keputusan buruk lahir dari emosi yang tidak dikelola. Kata-kata yang disesali bertahun-tahun sering diucapkan dalam beberapa detik kemarahan. Hubungan yang berharga sering rusak karena ego yang tidak mampu menahan diri. Kesempatan besar sering hilang karena ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya, banyak keputusan terbaik lahir ketika seseorang mampu menenangkan pikirannya terlebih dahulu sebelum bertindak. Dengarkan kebenaran ini. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Sebagian justru harus ditinggalkan. Ada orang yang menghabiskan hidupnya bertarung untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Mereka ingin menang dalam setiap perdebatan. Mereka ingin mendapatkan kata terakhir. Mereka ingin menunjukkan bahwa orang lain salah. Namun setelah bertahun-tahun, yang mereka dapatkan bukanlah kedamaian, melainkan kelelahan. Ada perbedaan antara menjadi benar dan hidup dengan tenang. Dalam banyak situasi, keduanya tidak selalu berjalan bersama. Terkadang seseorang memang benar, tetapi mempertahankan kebenaran itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki. Tidak semua kritik perlu dijawab. Tidak semua tuduhan perlu dilawan. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa perhatian dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Kehidupan menjadi lebih ringan ketika seseorang belajar memilih pertempurannya sendiri. Mereka mulai bertanya, apakah hal ini benar-benar layak mendapatkan waktu dan tenaga? Apakah konflik ini akan memiliki arti 5 tahun dari sekarang? Apakah membuktikan diri dalam situasi ini benar-benar penting? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membantu memisahkan hal yang penting dari hal yang hanya tampak penting sesaat. Banyak orang terlalu sibuk mempertahankan citra sampai lupa menikmati hidup. Mereka khawatir terlihat lemah, khawatir terlihat gagal, khawatir terlihat berbeda, khawatir tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Akibatnya,
Sebagian besar energi mereka digunakan untuk menjaga penampilan di hadapan dunia. Mereka terus memainkan peran yang dianggap dapat diterima, padahal di dalam hati mereka merasa lelah. Kebenaran yang sering sulit diterima adalah bahwa sebagian besar orang sebenarnya jauh lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada memikirkan kita. Ketika seseorang melakukan kesalahan kecil, mereka mungkin mengingatnya selama berhari-hari, padahal orang lain mungkin sudah melupakannya beberapa menit kemudian. Ketika seseorang merasa malu karena suatu kejadian, mereka menganggap semua orang memperhatikannya, padahal kebanyakan orang sedang sibuk memikirkan masalah mereka sendiri. Kesadaran ini bisa terasa membebaskan. Tidak berarti bahwa pendapat orang lain sama sekali tidak penting, tetapi berarti bahwa pendapat tersebut tidak perlu menjadi pusat kehidupan. Tidak perlu mengorbankan keaslian diri hanya untuk mendapatkan persetujuan yang belum tentu bertahan lama. Tidak perlu hidup berdasarkan standar yang dibuat oleh orang yang bahkan tidak memahami perjalanan hidup kita.